Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto Kristus Raja Selasa 4 April 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi saudari-saudara, semoga rahmat dan damai sejahtera menaungi kita sehingga hari ini kita pun dapat melaksanakan rutinitas dan juga aktivitas di dalam iman yang tangguh. Kita siapkan batin untuk mendengarkan sabda dan merenungkannya, diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 38. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia pun kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau berbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus lalu berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, mendekati waktu penderitaannya, Yesus tetap berada dalam komunitas yang sama, yaitu para rasul. Mereka adalah sekumpulan pribadi yang dipilih Yesus dan diajak untuk mengenali Yesus. Mereka adalah pribadi yang tahu kehidupan Yesus, menjadi saksi atas segala mukjizat Yesus, dan yang diajari banyak hal tentang karya keselamatan Allah oleh Yesus sendiri. Namun, tampaknya perkembangan iman mereka belum cukup matang. Alhasil, Yesus harus berjuang sendiri dalam rentang waktu yang semakin dekat dengan ceritanya ini. Tetapi Yesus tidak menyesali komunitasnya itu. Tidak ada kekecewaan padanya. Seolah-olah bahwa Yesus mempunyai kesabaran yang tiada batasnya. Dan begitulah hukum kasih, selalu percaya akan perkembangan hidup setiap pribadi. Saudara-saudara, sebagaimana para rasul itu, kadang kita juga menjadi beban bagi Yesus. Kita hidup dalam ketidaktahuan atas rencana Allah misalnya. Kita masih saja bergelut dengan kedosaan duniawi misalnya. Ada banyak hal yang membuat kita menjadi komunitas yang harus belajar untuk beriman selamanya. Maka marilah kita mohon rahmat untuk tekun menuntut iman selama hidup ini. Kita belajar untuk dekat dengan Yesus, mau mengenalnya dan terbuka pada karya kasih-Nya. Semoga pekan suci ini pun sungguh membuahkan kedekatan personal kita dengan Yesus sendiri
dan akhirnya dalam hari kebangkitan kelak kita pun sungguh menerima pembaruan hidup yang konkret. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, syukur bahwa Engkau masih percaya akan hidup kami yang berproses dan berkembang. Maka kami mohon berilah rahmat kesabaran bagi kami untuk bisa belajar tentang kehidupan, tentang iman, dan tentang kasih-Mu. Semoga semakin maulah kami untuk bertahan dalam iman apapun situasinya, dan akhirnya mampu untuk mengenal Tuhan sebagai satu-satunya andalan hidup kami. Berilah Roh-Mu agar kami pun akhirnya tetap menjadi murid-Mu yang sejati, kini dan sepanjang segala masa, demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua, keluarga kita, dan segala karya kita hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.